dari penyelenggaraan 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia dan dalam rangka menyediakan sarana untuk menampilkan seluruh produk dan layanan pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Clearing Pinjaman Efek Indonesia menyelenggarakan Capital Market and Expo 2020. Kita langsung bergabung ke Main Hall Bursa Efek Indonesia untuk menyaksikan opening ceremony Capital Market Summit and Expo 2020. Banyak ya, baik yang berupa retail maupun berupa korporat. Instrumen retail sangat penting bagaimana kita memberikan insentif bagi para issuer atau emiten untuk memberikan atau meng-create instrumen yang bisa diakses oleh para investor retail. Dengan banyaknya instrumen, maka kita akan mempunyai variasi instrumen yang lebih banyak. Dan juga instrumen ini kita harapkan harus memenuhi kebutuhan pasar kita. Ya. Baik itu instrumen biasa maupun instrumen hedging. Kita pada saat ini kebanyakan kritik dari investor asing bahwa investor di Indonesia ini sangat niche. Karena hedging instrumennya belum lengkap, baik mulai dari hedging nilai tukarnya maupun hedging suku bunganya, risiko suku bunga kami maksud, dan juga hedging defaultnya. Belum begitu banyak sehingga investor asing ini kalau ada sentimen negatif, strateginya pasti di sell off, ya, karena tidak ada hedging yang mumpuni. Toh kalau ada cukup mahal, ya, terutama nilai tukar. Ini adalah tantangan-tantangan kita bersama. Di samping itu tadi selain instrumennya adalah playernya. Bagaimana kita memperluas basis player kita, ya, yang menjangkau retail terutama. Tadi kami menyambut baik bahwa akhir-akhir ini telah banyak basis investor yang terjadi di pasar, transaksinya adalah transaksi retail. Ini harus terus kita lakukan agar ini semakin meluas, sehingga kalau banyak investor retail kita, sehingga volatility kita akan bisa kita kendalikan dengan lebih baik. Ya. Dan porsi investor domestik yang berupa retail kita harapkan bisa mendominasi player kita di pasar modal Indonesia. Berikutnya dalam rangka deepening adalah infrastruktur. Dapat kami sampaikan, ya, tentunya infrastruktur itu besar sekali pengaruhnya terutama pada saat melakukan settlement. Bagaimana settlement ini bisa dilakukan secara elektronik dan centralized, ya, dan bisa lakukan cepat tanpa ada lag dan bisa dilakukan dari player di mana saja. Ini sangat penting. Kami menyambut baik ada upaya dibentuknya CCP di Indonesia. Ini adalah satu terobosan dan kami harapkan tidak terlalu lama dan ini segera bisa kita gunakan. Jadi seluruh transaksi meskipun itu over the counter nanti bisa dilakukan dengan centralized clearing, ya, yang online. Ya. Ini adalah 3 poin utama yang menjadi tantangan kita untuk kita bisa bagaimana capital market kita bisa lebih dalam. Ya. Poin yang kedua, penerapan digitalisasi dari segala proses di pasar modal, terutama adalah tadi kaitannya dengan bagaimana akses retail. Ya, ini adalah penting sekali, ini adalah upaya kita untuk bisa mempercepat market akses oleh investor di seluruh Nusantara. Ini program digitalisasi ini bukan saja dilakukan di pasar modal, namun juga kita terapkan di seluruh sektor keuangan untuk masuk ke akses ke retail di daerah, sehingga ini mempercepat juga inklusi keuangan kita kepada masyarakat-masyarakat di daerah. Poin ketiga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa mendorong investasi, ya, yang harus bersama-sama kita upayakan. Ya. Bagaimana optimisme para pengusaha harus kita bangun. Barangkali nanti pada hari ini akan ada panel yang
dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan saya sendiri ini adalah kita sudah melakukan banyak hal bagaimana agar dari sisi demand maupun supply ini bisa betul-betul bangkit. Ya. Perbankan tidak ada masalah, ya. Likuiditasnya ample, tinggal bagaimana demand kreditnya yang harus kita ciptakan. Ya. Demand kredit sangat tergantung daripada demand daripada para masyarakat, ya. Aktivitas ekonomi dan sebagainya. Pemerintah sudah melakukan banyak hal ya berkaitan dengan insentif, ya, agar terjadi demand yang luar biasa melalui spending termasuk alokasi social benefit kepada masyarakat. Nah, ini bagaimana supaya ini cepat dan akhirnya bisa mendorong investasi. Ini satu hal yang patut harus kita cermati bersama agar investasi ini cepat rolling. Kita tahu kita bersama-sama pemerintah sudah mempunyai pipeline bagaimana menangani COVID ini. Ya. Sehingga dan di samping itu Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan dan ini adalah momentum yang baik bagaimana para pengusaha bisa mengoptimalkan agar investasi ini cepat berkembang dan cepat direalisasi dan dengan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Ini adalah momentum yang tepat pada saat ini bagaimana investasi ini bisa kami genjot lebih cepat lagi. Bapak Menko, Bapak hadirin sekalian yang kami banggakan, besar harapan kami semua, upaya kami bersama dengan SRO dan pemangku kepentingan di pasar modal